Dan kali ini kakak akan membahas tentang bagaimana caranya kalian agar bisa mendaftar lebih dari satu sekolah di tahun yang sama. Nah, pada video sebelumnya kakak sudah membuat daftar sekolahnya, tapi di sini sekarang kakak infokan dan kakak kasih tahu aturan bagaimana agar kalian bisa mendaftar lebih dari satu sekolah. Nah, jadi sebelum video ini dimulai, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe, jangan lupa untuk bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat, silahkan kalian beli buku yang kakak buat, yaitu buku Kiat-Kiat Sukses si Pencatat. Dan untuk mengenai testimoninya, kalian bisa lihat di Instagram @taruna_indonesia_tv, kalian bisa lihat. Kemudian kalian bisa cari di testimoni. Nah, seperti ini. Kalian bisa cari testimoninya karena sudah banyak sekali yang sudah membeli buku kakak. Jadi buku kakak sudah terjual 100 lebih di Shopee dan 100 lebih lagi di reguler atau belinya dengan DM @taruna_indonesia_tv. Jadi hanya dua, di Shopee dan reguler di DM @taruna_indonesia_tv, karena admin akan selalu update. Dan jangan lupa setiap pembelian buku kalian akan mendapatkan grup VIP yang langsung dibimbing oleh kakak pribadi. Kemudian dapat 5 bonus soal SKD, kemudian ada juga bonus soal TPA, serta kalian akan mendapat aplikasi CAT SKD dari kakak. Dan itu semua kalian dapatkan. Jangan lupa kalian juga nanti akan mendapatkan grup yang kakak buat untuk khusus membahas tentang soal-soal SKD dan TPA sekolah kedinasan. Dan itu yang kalian dapat bonus-bonus ketika kalian membeli buku ini. Dan ingat, buku ini hanya harganya 50.000. Oke, welcome back to my channel Taruna Indonesia TV bersama saya Dewa Gede Tantara Tesa Putra. Dan kali ini kakak akan membahas tentang bagaimana caranya kalian agar bisa mendaftar lebih dari satu sekolah di tahun yang sama. Nah, pada video sebelumnya kakak sudah membuat daftar sekolahnya, tapi di sini sekarang kakak infokan dan kakak kasih tahu aturan bagaimana agar kalian bisa mendaftar lebih dari satu sekolah. Nah, jadi sebelum video ini dimulai, seperti biasa bagi kalian yang belum subscribe dan hanya numpang nonton aja, silahkan di subscribe terlebih dahulu ya, karena subscribe kalian ini sangat membantu kakak untuk mengembangkan channel kakak. Makanya di subscribe aja terlebih dahulu. Dan jangan lupa kalian like, share, serta komen di video kakak. Dan ini kakak akan membuat rincian atau aturan tentang bagaimana kalian bisa mendaftar lebih dari satu sekolah di tahun yang sama. Nah, yang pertama yang kalian harus pastikan, sekolah tersebut tidak ada dalam satu web. Nah, itu yang pertama. Nah, bagaimana tahu caranya sekolah itu tidak termasuk dalam satu web? Silahkan kalian simak di video kakak sebelumnya. Karena sekali lagi video ini nyambung dari part 1 sampai part ini ya. Itu nyambung terus. Jadi linknya di bawah kakak akan cantumkan, silahkan ditonton kalau belum nonton video sebelumnya. Itu yang pertama, pastikan itu tidak dalam satu web SSCN atau Sekdin. Itu sama aja, SSCN atau Sekdin itu sama, dari Kementerian Pan-RB. Pastikan tidak satu web tersebut. Yang kedua, pastikan jadwal seleksinya itu tidak sama. Nah, bagaimana kalian bisa tahu jadwal seleksinya kapan? Kakak akan infokan nanti di channel ini. Makanya kalian subscribe, kalian klik tombol loncengnya agar kalian selalu mendapatkan video terupdate atau info terupdate dari kakak. Makanya nanti kalian dari mana tahu jadwalnya, kakak akan informasikan. Hanya ada 2 faktor itu yang kalian bisa agar kalian bisa mendaftar lebih dari satu sekolah. Yang pertama, kakak ulangi, pastikan itu tidak ada dalam satu web SSCN Dikdin yang di bawah naungan Kementerian Pan-RB ya, yang menyelenggarakan aparatur sipil negara. Yang kedua, pastikan jadwalnya itu berbeda. Jangan sampai jadwalnya barengan. Karena apa? Itu kalian akan capek sendiri. Nah, jadi ketika kalian sudah mengetahui sekolah itu tidak dalam satu web
dan jadwal yang berbeda, kalian boleh mendaftar itu secara bersamaan. Karena ya, apabila jadwal seleksinya sudah berbeda, otomatis jadwal pendaftarannya pun berbeda. Dan biasanya sekolah-sekolah di luar dari SSCN ini membuka lebih dari satu gelombang. Nah, bagaimana dengan sekolah perhubungan jalur reguler? Kalian bisa mendaftar jalur reguler apabila kalian sudah dipastikan tidak lolos ke tahap selanjutnya. Artinya, kalian gagal di tahap seleksi administrasi serta seleksi CATSKD. Nah, apabila dua ini kalian sudah gagal dalam waktu yang berbeda kalian boleh mendaftar jalur reguler di sekolah perhubungan. Nah, tolong dicatat, ini sangat penting bagi kalian aturan-aturan agar kalian tidak didiskualifikasi saat seleksi administrasi. Nanti akan pelacak kalian itu double, nanti akan pelacak. Makanya jangan sampai kalian gugur sebelum berperang. Nah, kemudian ada beberapa sekolah, kemarin kakak sudah rekomendasikan beberapa sekolah yang di luar web SSCN atau SSCN. Antara lain ada STPN, ada Poltek AUP, ada Poltek KP, ada Polbangtan, dan ada Poltek Kesos, dan juga dua sekolah swasta, Bumi Akpelni serta Udimar Amni Semarang. Nah, jadi itu yang kakak rekomendasikan. Jadi misal kakak kasih contoh, kalian mendaftar IPDN, terus kalian juga pengen mendaftar STPN, ya itu bisa, sangat bisa, dengan syarat dua tadi. Pertama, webnya sudah berbeda di luar SCN. Kemudian yang kedua adalah seleksi atau jadwal pendaftarannya atau jadwal seleksi tahap per tahapnya itu berbeda. Nah, kalian bisa. Kemudian kalian bisa mendaftar sekolah perhubungan PTDI STTD. Ternyata kalian gagal di seleksi administrasi atau kalian gagal di CATSKD. Nah, kalian bisa daftar jalur reguler misal di PKTJ Tegal. Itu bisa. Sangat bisa. Asalkan ya itu kalian gagal dulu gitu. Kalian gagal di seleksi administrasi serta di CATSKD. Nah, kemudian kakak kasih contoh lagi, kalian ingin mendaftar di pola pembibitan PPI Curug. Terus kalian mungkin sebagai antisipasi kalian gap year, kalian ingin mendaftar di Poltek AUP. Ya itu bisa, sangat bisa. Kemudian kalian ingin mendaftar di SMKG, terus agar kalian tidak gap year, kalian ingin mendaftar di Udimar Amni Semarang, itu sangat bisa. Jadi itu aturan simple yang kakak sampaikan kepada kalian. Semoga sih kalian bisa memahami maksud kakak. Jangan sampai kalian salah artikan apa yang kakak katakan. Kalau misalnya kalian sudah salah artikan, ya otomatis kalian akan bisa saja didiskualifikasi di seleksi administrasi karena memang kelacak data kalian itu double. Nah, jangan sampai, kakak udah wanti-wanti, jangan sampai kalian belum perang sudah gugur, jadi belum seleksi selanjutnya kalian udah di tahap administrasi. Itu jangan sampai, itu sangat mengecewakan ya, nanti kalian bisa gap year. Tapi kalau misalnya kalian didiskualifikasi di seleksi administrasi yang kalian daftar di web SSCN, itu nggak masalah sih. Kalian masih bisa daftar 7 sekolah yang kakak rekomendasikan itu yang di luar SSCN. Tapi itu pun kalau pendaftarannya masih. Tapi biasanya sekolah-sekolah di luar SSCN itu buka bulan Juni. Kalaupun udah ada buka, itu paling gelombang pertama, gelombang kedua, dan gelombang ketiga biasanya pada bulan Juni. Nah, kenapa demikian? Karena mereka menunggu yang gagal-gagal seleksi admin ini dan seleksi SKD, biasanya gitu. Makanya mereka buka di bulan Juni. Itu biasanya barengan dengan pembukaan jalur reguler. Nah, apabila jalur reguler sudah dibuka, baru nanti akan dibuka jalur mandiri. Nah, jalur mandiri memang udah ada beberapa yang buka, tapi nanti itu akan ada gelombang 1, gelombang 2, serta gelombang 3. Jadi gitu aja infonya dari kakak. Yang penting kalian sudah mengerti dulu aturan dasar, gimana caranya agar kalian tetap bisa memilih lebih dari satu sekolah kedinasan di tahun yang sama. Jangan sampai kalian gap year. Nah, kalaupun kalian gap year ya nggak apa-apa sih, kalian masih bisa daftar tahun depan
dan lebih bisa mempersiapkan diri. Banyak kok ada adik kakak yang gagal 3 kali baru bisa jadi taruna, ada yang gagal 2 kali baru bisa jadi taruna, dan asal umur kalian masih cukup sih, karena batas maksimal kayak sekolah perhubungan ya. Kayak sekolah perhubungan itu batas maksimalnya adalah 23 tahun. Kemudian ada lagi yang 21 tahun, ada juga yang 22 tahun. Nanti kakak akan infokan kembali. Jadi itu gambaran umum yang bisa kakak sampaikan. Sekali lagi mohon dimengerti dan dipahami. Kalau misalnya kalian belum mengerti kata-kata kakak, diulang aja videonya, didengarkan baik-baik agar kalian benar-benar mengerti. Karena jangan sampai kalian salah tanggap ya. Salah tanggap itu bahaya banget. Nanti kakak buat video klarifikasi lagi. Padahal kalian yang salah tanggap. Jangan sampai seperti itu. Oke? Mungkin itu aja dapat kakak sampaikan. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa untuk tetap like, share, subscribe, komen di bawah. Komen aja di bawah yang ingin kalian tanyakan. Kakak pasti akan jawab, karena di video sebelum-sebelumnya kakak juga menjawab komen-komen kalian. Dan satu lagi, bagi kalian yang ingin sukses lolos si pencatat ataupun sekolah ikatan dinas, kalian bisa beli buku yang kakak sudah rilis pada tanggal 20 November 2019 kemarin, dan sudah terjual dari 300 lebih buku. Kalian bisa cek di Shopee, dan untuk pemesanan bisa kalian cek link di bawah. Dan kakak juga ingin merilis baju ya, baju Kops Taruna. Gimana menurut kalian, apakah cocok atau enggak? Silahkan komen di bawah juga tentang rencana kakak. Dan tentu support kalian akan membantu untuk mengembangkan beberapa produk dari kakak. Dan bagi kalian sekali lagi yang ingin membeli buku, silahkan dicek karena ada bonus-bonus yang sangat wow. Padahal harganya hanya 50.000 ya, tapi bonus yang kalian dapatkan itu sangat memfasilitasi kalian dalam belajar. Nah, bagaimana kalian tahu bonusnya? Silahkan kalian follow Instagram juga ini, Instagram resmi kita ya @taruna_indonesia_tv. Dan untuk pemesanan cek link di bawah. Dan semoga bermanfaat untuk kalian, karena memang hanya itu aja sih yang bisa kakak berikan. Mungkin tahun kedepannya bisa lebih baik lagi, makanya support channel kakak, subscribe dulu ya, di subscribe saja dulu. Oke? Kalau boleh sih loncengnya juga diklik, jadi kalian selalu mendapatkan notif video terbaru dari kakak. Mungkin itu aja dapat kakak sampaikan, and see you next time. Peace.